Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan di majelis untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita dikumpulkan dalam suasana iman, dimudahkan untuk tetap saling mengingatkan agar berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk menjamin keselamatan diri kita dan menjamin istiqomahnya kita semua di atas jalannya yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Alhamdulillah, di sore hari ini sebagai nasihat bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia yang cuma sekali kita akan lalui ini. Sekali, tapi itu yang menentukan kebahagiaan hidup kita, dimudahkan atau tidaknya di hari yang kekal abadi selama-lamanya. Yakni saat ini kita berbuat. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita diberi kekuatan dan kehendak untuk memilih. Dan hasilnya pun kita yang akan rasakan di hari kemudian nanti. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal, dan anugerah terbesar adalah petunjuk dalam Islam. Tidak lain tujuannya adalah untuk kita bisa memilih kebaikan yang benar-benar sejati untuk bekal hidup kita di hari yang kekal abadi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk hari esoknya. Masing-masing jiwa kita semua diperintahkan untuk melihat apa yang akan kita bawa dengan persiapan di hari sekarang, sewaktu kita di dunia, untuk bekal kita di hari esok yang sesungguhnya, di masa depan kita yang sejati, yaitu di hari akhir yang tidak ada lagi hari setelah itu. Ayat yang mulia ini merupakan asal dalam perintah dalam Islam, asal yang menunjukkan perintah dalam Islam untuk hendaknya masing-masing jiwa selalu mengintrospeksi diri. Kita semua akan mati.
seberapa banyak pun uang yang kita miliki, setinggi apapun kedudukan kita, seindah apapun fisik yang kita miliki saat ini, semua ujungnya akan berakhir dengan kematian. Karena dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan untuk orang-orang yang beriman tempat mereka memanjangkan angan-angan di situ. Tempat mereka bersenang-senang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tempat mereka menundukkan hawa nafsu, menjarakan hawa nafsu. Penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam artian mereka memperturutkan segala keinginannya di dunia dan di akhirat mereka tidak punya bagian. Apapun yang kita miliki, berakhir dunia maka berakhir juga apa yang kita miliki itu. Sementara di akhirat, kehidupan yang kekal telah menanti. Penyesalan orang-orang yang menyesal tidak akan berguna. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan, akan menghisap amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap hamba. Makanya kita dinasihatkan untuk melihat dan menghitung bekal kita saat ini supaya guna menghadapi perhitungan yang sesungguhnya di hari akhir nanti. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhirata qad ja'at muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innamal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal." Sesungguhnya dunia ini telah pergi meninggalkan kita. Sementara akhirat adalah yang datang sedang berada di hadapan kita saat ini. Dan masing-masing dari keduanya, dunia maupun akhirat, memiliki pengagum-pengagum, pecinta-pecinta. Maka jadilah kamu sebagai pencinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia. Karena hari ini di dunia adalah kesempatan kita beramal, belum ada perhitungan. Sedangkan besok di akhirat nanti yang ada cuma perhitungan dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Inilah hakikat dunia yang kita kejar. Umurnya singkat. Kita pun saat ini merasakan. Tidak terasa kita yang tadinya masih kecil, masih bermain-main, beranjak dewasa. Setelah itu menikah. Kemudian punya anak. Tidak terasa mungkin ada teman-teman yang bermain bersama kita sekarang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia akan bawa? Bagaimana nasibnya saat ini ketika menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Bagaimana cita-cita dan rencana-rencananya yang terputus dengan kematian datang menjemputnya? Angan-angannya yang tidak bisa melebihi daripada umurnya. Yang ada saat ini dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Membawa bekal atau tidak, tetap ketika waktunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seorang manusia kalau telah datang waktunya. Tidak ada yang bisa menunda. Tidak ada yang bisa mengatakan nanti dulu. Saya ingin persiapan dulu. Saya ingin bertobat dulu. Tidak ada. Yang ada dunia berakhir berganti dengan hari yang kekal abadi selama-lamanya.
Yang ada adalah perhitungan surga dan neraka. Yang di waktu itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, akan didatangkan kematian atau al-maut dalam bentuk seekor kambing jantan dan disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian malaikat menyeru, ya ahlal jannati khuludun fala mauta abadan. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta abadan. Wahai penduduk surga, sekarang kalian kekal, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, sekarang kalian kekal, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Ini yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi, jamaah sekalian rahimakumullah, suka atau tidak suka, dunia hakikatnya sudah ada di belakang kita. Anda sekarang mau kemana? Umur semakin bertambah. Hakikatnya manusia menuju ke garis akhir dari umurnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan batas akhir hidupnya. Setiap hari yang kita lalui itulah umur kita. Seandainya badan kita bisa dipotong setiap hari, lama-lama habis. Ibnu Adam, innama anta iyyamun. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ini ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai manusia, tidak lain kamu adalah hari-hari yang kamu lewati. Dirimu tidak lain adalah hari-hari yang kamu lewati. Setiap satu hari kamu lewati, berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Bayangkan saat ini umur kita sudah berapa tahun? Tidak terasa begitu cepat berlalu. Tahun lalu kita ingat masih menyembelih sembelihan atau mengumpulkan hewan kurban. Sekarang kita telah bertemu lagi dengan Idul Adha berikutnya. Mungkin saat ini kita belum merasa karena belum ada perhitungan. Tapi di akhirat nanti, umur dan hari-hari yang kita lewati ini akan dirinci semua. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang kafir mengeluh seperti itu. Kenapa kitab catatan amal ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil atau yang besar kecuali semuanya dihitung. Rinci semua. Hari-hari yang kita lewati dari tahun lalu sampai tahun sekarang, perbuatan apa yang kita lakukan, peningkatan iman apa yang kita kerjakan, atau jangan-jangan angan-angan kita yang semakin panjang, hawa nafsu yang semakin kita perturutkan, salat kita yang semakin berkurang kualitasnya, zikir kita yang semakin sedikit, bacaan Al-Quran yang semakin hari semakin berkurang, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang soleh saja, diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya, orang-orang soleh saja pada hari kiamat mereka menyesal. Karena ketika mereka dapati di akhirat nanti kedudukan-kedudukan mulia yang ditempati oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa mereka tempati itu dengan amal yang hamba ini punya kesempatan melakukan, tapi karena kelalaiannya, kesibukannya dengan mengejar dunia atau memanjangkan angan-angan, sehingga amal yang tidak begitu berat dia tinggalkan, akhirnya di akhirat menyesal. Ternyata dia bisa kerjakan amal tersebut setelah dia melihat perincian waktu yang dilalaikannya. Ternyata dia punya banyak kesempatan berbuat hal itu, karena itu bukanlah amal yang susah, dia menyesal. Padahal dia termasuk penghuni surga. Dia tidak bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yang sangat jauh perbedaan kenikmatannya. Dia menyesal. Orang yang baik saja menyesal. Penghuni surga saja bisa menyesal. Apalagi, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang celaka. Apalagi orang-orang yang celaka. Jadi saat ini, kita semua sudah dewasa dan bisa berpikir. Al-Quran sebagai nasihat dan peringatan. Kehidupan dunia yang kita lalui, ya begini-begini saja. Begini-begini saja. Kita mau bekerja selama apapun, nanti kita juga capek.
Kita mau makan sebanyak apapun, seenak apapun, ya kenyang juga. Nanti juga harus dibuang, dikeluarkan. Mesti ada batasnya. Masih banyak angan-angan dari urusan dunia yang tidak bisa kita capai. Dan setelah kita capai sebagian di antaranya, terus mau apa lagi? Dunia dijadikan bukan tempat kesenangan yang murni. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang kesenangannya murni adalah akhirat. Ini di antara hikmahnya kenapa orang-orang yang beriman itu banyak mengalami ujian di dunia. Di antara tujuannya atau hikmah besarnya adalah supaya mereka tidak lupa kepada surga. Tujuan mereka yang sesungguhnya. Jadi tidak mungkin kesenangan di dunia itu dijadikan murni. Karena itu akan menjadikan mereka lalai kepada akhirat. Allah menakdirkan bahwa dunia ini tetap kalaupun ada kesenangannya tidak murni. Tidak akan bisa menyenangkan kita seterusnya. Bahkan lebih banyak kepahitannya. Negeri yang kesenangannya murni adalah surga, akhirat. Disinilah orang yang beriman beristirahat selama-lamanya. Disinilah segala sesuatu yang kita inginkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga nanti, segala sesuatu yang kamu inginkan, yang diinginkan oleh nafsumu, yang diminta oleh dirimu, apapun yang kau bayangkan akan dapatkan. Dan semua yang kau minta kamu akan dapatkan di situ. Coba kita berpikir, adalah keliru kalau kita salah menempatkan itu di dunia. Dan sudah berapa kali kita merasakan hal tersebut sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi syaitan lebih kuat membangkitkan angan-angan kita. Padahal kita sudah tahu dan baca Al-Quran. Memang kerjaannya syaitan, ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Syaitan selalu menjanjikan dan membangkitkan angan-angan mereka. Padahal tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali kepalsuan, kebohongan. Masing-masing kita dibuat seperti itu. Kalau Anda punya ini, nanti Anda akan rasakan ini. Kalau Anda bisa mencapai ini, kamu akan begini. Kita berkali-kali buktikan ternyata tidak begitu. Kita sudah payah-payah kejar, ternyata yang kita dapatkan adalah kepayahan. Lebih banyak daripada kesenangannya, kalaupun ada kesenangannya. Tapi kita tidak kapok-kapok juga. Tetap mengejar angan-angan palsu tersebut. Disinilah kerugian manusia. Hawa nafsu diperturutkan. Hawa nafsu adalah senjata utama syaitan, kita ketahui, untuk merusak hati manusia. Dan hawa nafsu yang diperturutkan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Tidak mungkin syaitan itu mengajak kita untuk sesuatu yang membahagiakan. Allah telah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa." Syaitan itu musuh bagimu, anggaplah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ingin mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tidak mungkin dia mengajak kepada kebahagiaan. Inilah tarikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Tidak lain yang diperintahkan hanyalah kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Tapi kita masih juga mengikutinya. Mudah terperangkap dengan tipu dayanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengajak kepada kebaikan, petunjuk Al-Quran, yang selalu mengajak kepada jalan keselamatan, kita lalaikan dan kita abaikan. Atau kita kurang sungguh-sungguh dalam menempuhnya. Akibatnya keadaan hidup kita, ya, atau kebanyakan orang saat ini di dunia, dia tidak bahagia, dan memang tidak mungkin bahagia orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Di akhirat pun ancaman azab yang lebih besar telah menanti. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini kenyataan hidup kebanyakan manusia saat ini. Kalau mereka tidak segera sadar dari kelalaiannya. Makanya memang senjata utama yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah adalah membangkitkan kelalaian. Dengan menggunakan hawa nafsu, dibisikkan manusia dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan mengejar target dan angan-angannya, sementara perbaikan imannya tidak diusahakan. Coba kita lihat. Beberapa di antara kita atau banyak di antara kita telah mendengarkan nasihat. Anda berubah. Bertobatlah kepada Allah. Perbaiki diri. 10 tahun yang lalu telah kita dengarkan nasihat ini. Kita telah tanamkan dalam diri kita tekad, saya akan berubah, saya ingin menjadi lebih baik. Apalagi saya cari? Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah seumur seperti ini. Apalagi yang saya tunggu? Tapi lihatlah sampai saat ini, apa yang Anda telah lakukan? Apa yang telah Anda kerjakan dari tekad yang 10 tahun yang lalu? Atau mungkin 15 tahun yang lalu? Atau 5 tahun yang lalu? Karena apa? Syaitan membangkitkan angan-angan Anda semua. Masih umur masih panjang. Masih sekian umur, masih banyak kesempatanmu. Ya, makanya salah satu di antara tentara iblis yang sangat kuat dan sering menjerumuskan manusia, dan kita tidak sadar bahwa ini ternyata merupakan tentara iblis. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah at-taswif. Taswif artinya menunda-nunda kebaikan. Ini termasuk tipu daya iblis yang sangat keras, yang sangat kuat, dan terbukti berhasil banyak melumpuhkan manusia. Tentu seperti ini, orang yang soleh atau orang yang kenal agama ketika dikatakan jangan berbuat baik, jangan bertobat, jangan lakukan amal soleh, tentu dia akan tolak. Kenapa dikatakan jangan? Ya, ini terlalu kentara godaan syaitan itu kalau seandainya dalam bentuk melarang. Jangan berbuat baik, jangan bertobat, jangan perbaiki diri, jangan cinta kepada akhirat, terlalu nampak. Dia membuat cara yang halus dan terbukti efektif banyak menjerumuskan manusia. Yaitu dengan cara, nanti kamu bisa kerjakan. Sekarang santai dulu, masih banyak waktumu. Dibuat alasan-alasan untuk menunda kebaikan tersebut, akhirnya tanpa sadar, sudah 5 tahun, 10 tahun dia belum melangkah juga untuk kebaikan. Sudah 10 tahun dia belum bertobat juga dan belum berubah juga. Sementara dia tidak tahu umurnya saat ini sisa berapa hari, sisa berapa tahun, atau mungkin sisa berapa jam. Subhanallah, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak manusia itu yang terjerumus dalam tipu daya syaitan, kemudian dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak punya persiapan sama sekali. Wallahi, kalau bukan karena rahmat Allah, siapa yang akan membukakan hati kita untuk mau mendengarkan nasihat? Untuk masih mau mendengarkan ceramah yang akan menegur kita dari kesalahan? Mau membaca Al-Quran yang kemudian menyadarkan kita bahwa ternyata kita banyak lalainya? Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui dan memilih, padahal kita punya banyak kekurangan dan kelalaian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bukan Maha penyayang dan Maha pengasih, bukan Maha penerima tobat, seandainya yang kita hadapi adalah manusia, sudah betapa banyak nikmat yang kita diberikan, betapa banyak kebaikan yang tercurahkan, tapi selalu kita balas dengan kelalaian. Kita balas dengan bersangka buruk kepada Allah. Dapat musibah sedikit, suudzon, sangka buruk kepada Allah. Ketika dapat nikmat, lupa bersyukur. Kalau kita hadapi manusia dengan perlakuan seperti ini, kita sudah akan diusir sejak dulu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmat dan karunia-Nya. Dialah yang berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku
mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Sifat rahmatnya lebih dominan daripada kemurkaannya. Dialah yang disifati oleh Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Luar biasa. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya diri kita saat ini? Dalam ibadah juga kita banyak lalainya. Dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala juga kita kurang. Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan juga mungkin belum pernah kita lakukan. Kalaupun pernah kita lakukan, entah niat kita baik apa tidak waktu melakukannya. Sementara tumpukan dosa, kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali kita kerjakan? Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Dia Maha Kuasa. Dia adalah fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ketika Dia menghendaki untuk mengazab hamba yang selalu lalai ini atau dicabut hidayah dari dirinya, naudzubillah min dzalik. Bukankah Dia Maha Kuasa dan tidak ada yang bisa menghalangi? Alhamdulillah Allah tidak berlakukan hal itu kepada kita. Coba lihat orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut hidayah dari diri mereka karena mereka tidak mau juga berubah untuk kebaikan. Sampai ketika Al-Quran turun kepada mereka pun, dibacakan di hadapan mereka pun, para sahabat mengambil manfaat menjadi generasi yang paling sempurna imannya. Tapi orang-orang munafik menjadi orang yang paling celaka. Al-Quran tidak bermanfaat, apalagi peringatan dan nasihat biasa. Kenapa? Hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Ketahuilah, hati yang tertutup ini adalah musibah terbesar yang Allah turunkan kepada manusia di dunia. Tidak ada satu hukuman yang lebih besar yang Allah timpakan manusia di dunia ini melebihi yang namanya qasawatul qalb. Tertutupnya hati, membekunya hati. Ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qasawatil qalb. Ini pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari seorang ulama salaf. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu hukuman atau siksaan di dunia yang lebih berat daripada hati yang tertutup. Hati yang tertutup artinya adalah hati yang tidak diharapkan darinya kebaikan sama sekali. Imannya tidak beres, sehingga yang lahir dari hatinya hanyalah keburukan. Salatnya tidak khusyuk, mungkin dia kerjakan salat. Orang-orang munafik juga mengerjakan salat, kelihatannya. Tapi wa idza qamu ila salati qamu kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, malas-malasan, amal perbuatannya dipamerkan kepada manusia, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini keadaannya orang-orang munafik. Hatinya telah tertutup. Kebaikan tidak diharapkan lagi dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Berbuat dosa, tidak segera ingat dan bertobat. Berbuat maksiat, malah banyak memberikan uzur untuk dirinya. Tidak malah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat kebaikan, kemudian menjadikan dia sombong. Tidak menisbatkan kebaikan itu kepada pertolongan dan taufik dari Allah Subhanallah. Ini ciri-ciri orang-orang yang hatinya dikhawatirkan tertutup. Nasihat tidak akan masuk. Karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, maka Allah jadikan mereka mau dengarkan nasihat. Oleh karena itu kita semua saat ini yang mendengarkan nasihat
mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian masih ada hati kita bagian yang tersentuh, masih ada keinginan untuk bertobat, wallahi ini merupakan pertanda baik. Tapi ingat, kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, bahkan ditambahkan kepada orang-orang yang mau mensyukurinya. Orang-orang yang mau memanfaatkan kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa dan maha mengetahui. Jika seorang hamba telah mendapatkan berbagai macam kebaikan, tapi dia tidak mensyukuri kebaikan dan nikmat tersebut, ada saatnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mencabut nikmat tadi. Bagaimana kalau nikmat iman yang dicabut? Bagaimana kalau nikmat hidayah dan taufik yang dicabut? Bagaimana kalau nikmat berupa terbukanya hati untuk menerima kebaikan yang dicabut sehingga diganti dengan na'udzubillahi min dzalik, musibah terbesar yang kita sebutkan tadi, yaitu hati yang tertutup. Coba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa menghalangi manusia dari hatinya, dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Ingat, urusan hati yang disitulah tempatnya iman, disitulah asalnya takwa, asalnya hidayah, asalnya taufik, itu bukan di tangan kita. Allah sendiri yang menyatakan, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa seorang hamba itu merasa pede? Dia bisa menguasai hatinya. Seolah-olah dia memiliki hatinya dan bisa mengarahkan hatinya. Dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak mensyukuri nikmatnya ketika mendapatkan nikmat. Tidak segera bertobat ketika berbuat salah. Tidak takut akan kemurkaannya. Padahal pemilik hati adalah dia. Yang menguasai adalah dia. Apakah ini hamba ini tidak takut kalau pemiliknya marah kemudian diambil? Padahal tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia semua berada di antara isba'ain, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah. Seperti hati yang satu, Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya karena bukan kita yang memilikinya, kita diperintahkan untuk meminta agar hati kita dijaga. Kemudian kita diperintahkan untuk bersikap yang benar. Jangan bikin marah yang punya. Karena dia bisa mengambil kapan saja dia kehendaki. Yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Dia bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bisa menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Coba kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah belum memperlakukan hal ini kepada kita, dan semoga ini tidak dijadikan pada diri kita. Terbukti kita masih mau berislam. Meskipun pasang surut, timbul tenggelam. Kita masih mau melaksanakan ibadah dengan segala kekurangannya. Dengan kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diberikan kesempatan untuk masih mau menuntut ilmu, mendengarkan nasihat. Coba kita berpikir selama ini. Sudah berapa kali kita berdoa meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas iman. Mungkin ada di antara kita yang
Belum pernah berdoa seperti ini. Kalaupun berdoa dia tidak renungkan maknanya. Karena pikiran dia, masa sih saya bisa menyimpang? Masa sih saya bisa tersesat? Oh, saya sudah dari kecil masuk Islam kok. Saya sudah lama mengikuti kajian-kajian. Subhanallah, siapa yang menjamin Anda? Kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in saja yang dijamin masuk surga, mereka semua pada takut ditimpa kemunafikan. Padahal kemunafikan tidak ada hubungannya dengan sahabat. Bahkan mencintai sahabat itu adalah pertanda iman. Membenci sahabat adalah tanda kemunafikan. Mereka orang-orang yang dipuji seperti ini takut ditimpa kemunafikan. Seperti ucapannya Imam Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Ulama tabi'in yang besar yang berkata, Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masing-masing mengkhawatirkan kemunafikan pada diri mereka sendiri. Orang itu semakin soleh, semakin taat, semakin takut. Semakin takut. Kenapa? Mereka tahu ini bukan punya kita. Syukur-syukur kita diberi. Makanya tidak ada orang yang soleh itu, benar-benar soleh, benar-benar ahli ibadah, benar-benar bertakwa, kemudian dia pede dengan apa yang dimilikinya, ketakwaannya. Tidak ada. Kita baca Al-Quran, semua orang itu soleh pasti disebutkan selalu berdoa dalam keadaan takut dan berharap. Was-was. Takut ditolak doanya. Bagaimana kalau doa saya ditolak kemudian ketakwaanku dicabut, hidayah dicabut, saya tidak bisa lagi beribadah dengan benar. Beda sama orang yang amal ibadahnya timbul tenggelam. Justru pede dia. Karena dia tidak faham. Orang-orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran selalu disebutkan. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Rajin sholat malam. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Kalau kita berpikir, kok takut sih? Harusnya kan yang takut itu orang yang jarang berbuat kebaikan. Ini sudah rajin beribadah di malam hari, takut dan berharap. Kita pikir yang takut itu cuma takut dosa saja. Dosa pantas untuk ditakuti memang. Tapi lebih takut lagi, hidayah dicabut. Makanya mereka semakin rajin juga mereka berdoa, ya Allah tetapkanlah hidayah dari diriku. Seandainya engkau cabut, aku akan menjadi orang yang paling rugi. Itu prinsipnya mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, tapi di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur artinya sepertiga malam yang terakhir. Waktu dikabulkannya doa, waktu Allah turun ke langit dunia. Mereka memilih waktu untuk beristighfar, mohon ampun. Kalau kita pikir apa sih dosanya mereka? Dosanya apa? Sudah sedikit tidurnya di malam hari, siang harinya banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Sudah begitu, di waktu sahur dipilih waktu yang terbaik, di akhir hari yang mereka lalui untuk beristighfar kepada Allah. Karena mereka takut. Jangan sampai kalau ada dosa yang tersisa, ini menjadi sebab kemurkaan Allah, akhirnya hidayah dicabut darinya. Coba lihat, orang yang cerdas seperti ini. Mereka tahu hidayah bukan milik kita. Bukan milik diri sendiri. Mereka tahu, yang punya hidayah tidak ada yang bisa mencegah. Fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi cobalah kita bayangkan diri kita. Bagian yang kita miliki dari sifatnya orang-orang yang soleh. Bagian yang kita miliki dari sifatnya orang-orang yang soleh. Dalam masalah ketekunan beribadah, rajin berdoa, selalu bersangka baik kepada Allah, bersangka buruk kepada diri sendiri, introspeksi diri. Ini adalah perkara yang kita mengakui diri-diri kita kurang dalam menunaikannya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kebaikan itu tidak sulit kalau kita mau ikuti jalurnya. Kenapa tidak sulit? Yang punya kebaikan itu, yang di tangannya segala kebaikan adalah Zat yang Maha Pemurah. Lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu kepada kita. Sudah kita bahas tadi hadisnya. Seandainya yang punya kebaikan, yang menguasai kebaikan itu pelit, kita katakan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Bayangkan, berdoa saja sudah merupakan kunci pembuka segala kebaikan. Berdoa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna du'a'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Siapa yang banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa? Jarang. Kita lebih suka bersandar kepada kemampuan diri kita sewaktu mau berbuat. Coba saja, kita punya urusan, keluar rumah, tidak terpikir, saya berdoa dulu supaya Allah mudahkan. Tapi, nanti saya begini, sampai di sana saya harus begini dulu, ini strateginya begini. Jadi kita lebih suka bersandar kepada diri kita sendiri, kemampuan kita, dibandingkan bersandar kepada yang maha kuasa dan punya kebaikan. Bayangkan, lalainya manusia. Bagaimana pertolongan Allah dekat dengan dirinya? Dia sendiri tidak pernah bersandar kepada pertolongannya. Akhirnya ketika manusia dengan pedenya menyerahkan urusan kepada kemampuan dirinya, ya sudah Allah berlepas diri darinya. Urusan itu akan dikerjakan oleh orang itu sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ini sesuatu yang memberatkan. Agama itu sudah diringankan, dimudahkan. Dijadikan lagi indah, disukai oleh hati manusia. Subhanallah, apa kurangnya petunjuk dalam Islam? Paling tidak kalau saat ini belum kita miliki, kita sadari dulu dari hati kita. Agama itu indah. Membawa kita kepada keindahan. Coba kita berpikir untuk merubah diri, meninggalkan perbuatan kita yang selalu mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan. Kalau sudah seperti ini, agama akan selalu kita jauhi, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah beres-beres juga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ikut jalannya Allah, subhanallah, Allah itu yang menciptakan kita. Dan di tangannya lah segala kebaikan. Sudah tahu seperti ini, kenapa justru mengikuti jalannya syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan? Sementara jalan kebaikan, jalan keindahan, keselamatan, dimudahkan bagi kita. Dimudahkan untuk kita berdoa meminta kepada yang punya. Kenapa tidak kita lakukan? Ya, ini saat ini kalau ada masih di antara kita yang berpikir, saya sudah mau berbuat kebaikan, tapi sulit. Kalau sulit, kenapa Anda tidak minta? Anda mungkin pernah mencoba meminta, tapi baru sekali dan tidak sungguh-sungguh. Sambil lalu, bagaimana akan diberi? Anda kalau dalam urusan dunia meminta sesuatu, ketika Anda datang kepada orang yang Anda butuhkan, Anda akan minta berkali-kali. Sekali gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Membujuknya lagi dengan muqaddimah, dengan kata-kata yang manis dulu, kemudian ajukan permintaan. Kenapa dalam urusan dunia Anda mau? Satu pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan, kita belajar terus sampai bisa. Coba Anda sekarang kalau beli handphone baru, belum pernah kita pakai. Bayangkan kita habiskan waktu, saat itu juga harus bisa. Tidak sampai 2 hari sudah bisa kita gunakan handphone tersebut. Padahal baru sama sekali. Kenapa? Kita merasa butuh. Hanya untuk mengetahui fasilitas yang ada di handphone tersebut. Ataupun alat yang lain yang kita miliki. Tapi kenapa untuk sesuatu yang menyangkut keselamatan kita dunia akhirat kita tidak bersabar, tidak mau segera mencoba, mengusahakan berbagai macam cara, malas-malasan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berdoa kemudian bersungguh-sungguh, kuatkan tekad kita.
Anda saat ini, ya, kalau dekat dengan Allah ditolong. Kenapa syaitan bisa banyak menguasai manusia? Padahal Allah sendiri yang berfirman tentang tipu daya syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Loh, kenapa yang lemah ini selalu menang? Itu yang aneh. Tipu dayanya lemah, tapi kok seringnya berhasil. Berarti bukan karena permasalahan syaitan itu kuat, tapi karena permasalahan kita yang terlalu bodoh mengikuti yang lemah dan dikalahkan sama yang lemah. Kenapa? Karena kita mengikuti jalannya. Sudah jalannya buruk, tipu dayanya lemah, kita ikuti. Bagaimana bodohnya orang yang seperti ini? Makanya dalam kondisi seperti ini manusia benar-benar kalau tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pikirannya, dia akan menjadi orang-orang yang sangat bodoh dan celaka. Sehingga pantas orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena neraka itu la yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk kecuali orang yang paling celaka. Tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Tapi ini kenyataan. Yakni syaitan banyak memperdaya manusia karena hal ini. Makanya orang-orang yang berakal berpikir, kenapa dia tidak ingin muliakan dirinya? Toh saat ini dengan kelalaian kita, saat ini kita kebanyakan lalai. Kita akui diri kita banyak lalai. Apa yang kita rasakan dalam hidup kita saat ini? Kita pernah gembira dengan kegembiraan yang hakiki? Kita pernah bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki? Ternyata juga tidak. Semua angan-angan kita bisa penuhi, kita bisa dapatkan kemudian puas dengan sepuas-puasnya. Ternyata habis selesai kita kerjakan apa yang kita inginkan, setelah itu kita capek. Kita harus butuh istirahat. Besoknya kita bangun, oh ternyata kita harus mulai lagi dari nol. Subhanallah. Ingat, dunia dan seisinya adalah milik Allah. Tidak mungkin di dunia ini ada yang lepas dari ketentuannya. Dan memang dunia bukan dijadikan tempat untuk mencapai segalanya, sudah kita bahas dari awal tadi. Tapi coba kalau Anda saat ini mulai berbuat kebaikan. Kalaupun Anda tidak mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kebahagiaan yang sempurna Anda tidak rasakan. Misalnya seperti itu. Anda berusaha gagal lagi. Paling tidak di akhirat nanti kita masih punya harapan karena kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Toh di dunia selalu kita memperhitungkan. Biarlah kita berpaya-paya sebentar, yang penting nanti dapat hasil yang baik. Semua orang yang berakal berpikir seperti itu. Orang bekerja siang hari. Buat apa? Kalau kita pikir-pikir. Untuk dapatkan gaji. Supaya dia bisa memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Dia rela untuk mengorbankan dirinya sesaat agar dapat kebahagiaan. Itu kalau kita berkorban. Hakikatnya agama tidak seperti itu. Agama itu dijalankan di dunia menjadikan manusia bahagia dan tenang hidupnya. Kenapa? Akhirat milik Allah, dunia juga milik Allah. Tidak mungkin menderita orang yang hidup di dunia ini kalau dia mengikuti petunjuk Allah. Jadi manusia itu kalau menggunakan akal, Masya Allah, dia akan hidup dengan tenang. Syaitan akan kalah di hadapannya. Tidak bisa menggoda dia. Aslan memang syaitan tidak punya senjata apa-apa. Kebaikan juga bukan dari dia. Keselamatan juga bukan dari dia. Jaminan untuk masa depan yang baik juga tidak dimilikinya. Bahkan justru sebaliknya. Tidak ada alasan dan pertimbangan sedikit pun yang logis. Yang menjadikan manusia itu harusnya mengikuti tipu daya syaitan. Tapi syaitan berhasil karena satu tadi saya katakan. Dia berhasil menguasai dan menunggangi hawa nafsu manusia. Inilah musuh yang terbesar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah. Semua orang yang berjalan ingin mendekatkan diri kepada Allah sepakat mengatakan, ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusul ila Rabb. Bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama antara diri seorang hamba untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hawa nafsu. Berdoalah kepada Allah untuk dimudahkan menundukkan hawa nafsu. Selalu selisihi keinginannya. Bertekad yang kuat dalam kebaikan dan sungguh-sungguh menempuh jalan-jalannya. Ini cara untuk menundukkan hawa nafsu. Supaya kita selamat
supaya kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ciri-cirinya penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Surga itu Allah jadikan untuk hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan masukkan ke dalam neraka orang yang tidak berhak atau orang yang tidak memiliki sifat paling celaka. Sedangkan surga, Allah bisa masukkan ke dalamnya orang-orang yang tidak pantas. Yakni amalnya sedikit, Allah bisa berikan karunia lebih besar. Antum ketahui hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah masukkan surga ke dalam penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Sudah masuk semuanya, ternyata masih banyak tempat yang kosong. Karena surga luas. Ternyata neraka juga seperti itu. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal mim mazid. Senantiasa neraka jahanam dimasukkan penghuninya, dilemparkan, dan dia mengatakan apakah masih ada tambahan? Sudah masuk semua penghuninya, masih banyak tempat yang kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis tersebut, hatta yada'u rabbul izzati 'alaiha qadamahu wa fi riwayatin fiha rijlahu fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqul qat qat. Kemudian Allah meletakkan di atasnya kakinya yang maha mulia sampai kemudian merapatlah neraka tersebut dan mengatakan cukup, baru penuh. Sekarang surga bagaimana? Surga bagaimana? Untuk memenuhinya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk untuk memenuhi tempat yang kosong tersebut. Karena rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu benar-benar mengalahkan kemurkaannya. Kalau hamba-hamba ini saja, sebagaimana kita dulu, mungkin dapatkan hidayah mengenal sunnah, tidak pernah kita minta. Orang tidak minta saja, dikasih, apalagi orang minta sungguh-sungguh. Tidak mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmat dan karunia-Nya. Yang jelas, kemauan kita untuk berbuat, kesungguhan kita untuk berdoa, kesungguhan kita untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan modal utama untuk kebaikan dan perbaikan diri kita, keselamatan diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan taufiknya dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Demikianlah nasihat singkat pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan iman, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.